Hujan deras mengiringi kehancuran dunia Budi. Di layar laptop, pengumuman seleksi nasional tertulis tidak lolos. Napasnya sesak, kacamata tipisnya berembun, dan dadanya terasa dihantam beban ribuan ton. Ego Budi hancur berkeping-keping di tengah kesunyian kamar yang gelap dan terasa sangat menyesakan. Tangan Budi gemetar hebat saat menyentuh trackpad untuk menutup jendela browser. Ia ingin melarikan diri dari kenyataan pahit itu. Ruangan terasa menyempit, menyisakan sunyi yang mencekam. Ia merasa malu pada diri sendiri, seolah kegagalan ini adalah label permanen yang akan selamanya melekat. Budi merebahkan diri di lantai dingin, menatap langit-langit yang penuh tempelan target masa depan. Satu persatu impian itu kini terasa seperti ejekan visual yang menertawakan ketidakberdayaannya. Ia merasa terjebak dalam lubang hitam tanpa dasar, kehilangan arah untuk melangkah maju di hari esok. Di meja makan, ibu menyiapkan sarapan dengan senyum ceria, menanyakan hasil pengumuman yang ia nanti-nantikan. Budi hanya menunduk, mengaduk nasi goreng tanpa selera sedikit pun. Ia berbohong bahwa pengumuman diundur, lalu bergegas pergi meninggalkan meja makan sebelum air matanya tumpah di depan ibunya. Dari kejauhan, Budi melihat Bagas dikerumuni teman-teman yang merayakan keberhasilan mereka masuk universitas impian. Budi segera menarik tudung jaketnya, berusaha menghilang dari pandangan dunia. Ia merasa seperti hantu yang tidak diinginkan, terasing di tengah keramaian yang merayakan masa depan yang baru saja hilang darinya. Suara tawa teman-temannya tentang rencana kuliah terdengar seperti kebisingan statis yang menyakitkan telinga Budi. Setiap langkah di koridor terasa berat karena ia merasa semua mata sedang menghakiminya. Ia berjalan menempel ke dinding, menghindari kontak mata dengan siapapun, berusaha menjaga sisa harga dirinya. Bagas menghampiri Budi dengan semangat, merangkul pundaknya tanpa menyadari luka batin sahabatnya. Ia memamerkan brosur kursus elit yang akan segera diikutinya. Budi hanya mampu tersenyum kecut, merasakan jurang lebar yang tiba-tiba tercipta di antara mereka. Persahabatan mereka kini terasa terhalang oleh tembok kesuksesan. Budi membuka folder digital berjudul Masa Depan di laptopnya. Ratusan file rencana belajar dan draft esai yang ia susun rapi terpampang. Dengan satu gerakan tegas penuh keputusasaan, ia menekan tombol delete. Layar menjadi kosong seketika, mencerminkan perasaannya yang kini hancur dan tanpa tujuan. Langkah Budi melewati gerbang kelas tambahan tanpa sedikit pun keinginan untuk menoleh ke belakang. Ia melihat teman-temannya belajar dengan serius melalui jendela kaca yang bening. Ia terus berjalan menjauh, membiarkan kakinya membawa langkah tanpa arah, menghindari kenyataan bahwa ia kini telah berhenti berjuang, sementara dunia berjalan. Ponsel Budi bergetar tanpa henti, karena pesan dari grup belajar masuk bertubi-tubi, menanyakan kabarnya. Ia menatap layar itu sebentar, sebelum akhirnya menekan tombol power dengan lama. Kegelapan layar ponsel menjadi pelarian pertamanya dari tekanan sosial dan tuntutan dunia yang terasa terlalu berat untuk ditanggungnya. Hujan mulai turun membasahi bumi. Namun, Budi tetap berjalan tanpa payung. Ia membiarkan seragamnya basah kuyup, seolah air hujan bisa mencuci rasa malunya. Di genangan air, ia melihat pantulan dirinya. Seorang remaja yang terlihat sangat kalah dan tidak tahu harus mencari tempat bernaung kemana. Budi berteduh di bawah kanopi toko buku tua, Pustaka Abadi, yang terkesan mistis. Bau kertas lama dan tanah basah menyambut indera penciumannya. Ia mendorong pintu kayu yang berderit perlahan,
mencari kehangatan di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, menjauh dari badai yang sedang mengamuk. Pak Dirga menatap Budi dari balik meja kasir dengan pandangan tenang yang menenangkan. Budi berjalan ke lorong paling pojok, tempat buku-buku teknologi dan filsafat bersatu dalam debu. Di sana, di antara pengetahuan kuno dan modern, ia merasa sedikit aman dari penghakiman dunia luar yang kejam. Budi menyentuh punggung buku pemrograman yang terlihat sangat rumit dan mengintimidasi. Tiba-tiba, sebuah tangan lincah mengambil buku di sampingnya. Budi menoleh dan melihat Naya, gadis dengan kaos band hitam yang tampak santai. Pertemuan itu menjadi awal dari babak baru yang tidak pernah ia duga. Naya memperhatikan wajah frustrasi Budi dengan tatapan tajam yang menembus pertahanannya. Ia bertanya apakah Budi mencari ilmu atau sekedar alasan untuk sembunyi dari dunia. Pertanyaan itu membuat Budi terdiam membatu, merasa rahasia batinnya baru saja dibongkar oleh orang asing yang terlihat sangat acuh tak acuh. Naya duduk di lantai dan mengisyaratkan Budi untuk ikut bergabung dengannya. Ia menceritakan pengalamannya gagal berkali-kali sebelum akhirnya mahir dalam dunia coding. Budi mendengarkan dengan skeptis, menganggap Naya hanya bersikap sok bijak. Namun dalam hati, ia merasa ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Naya menjelaskan analogi tentang gelas kosong kepada Budi dengan serius. Ia mengatakan, dunia hanya terbuka bagi mereka yang berani mengakui ketidaktahuannya. Budi mencibir, merasa itu hanyalah motivasi murah. Namun, kata-kata Naya mulai meresap ke dalam pikirannya yang selama ini tertutup oleh ego yang tinggi. Sebelum Budi melangkah keluar, Naya menahan lengannya dan menatap matanya dengan keyakinan penuh. Ia mengatakan bahwa menjadi pemula adalah pilihan keberanian yang nyata. Naya memberikan secari kertas berisi alamat forum diskusi daring miliknya. Sebuah undangan untuk menulis ulang takdir yang selama ini Budi anggap gagal. Budi menatap kertas pemberian Naya di bawah lampu meja yang temaram. Ego Budi bertarung hebat antara keinginan untuk tetap diam dalam kesedihan atau mencoba sesuatu yang benar-benar asing baginya. Ia mulai menyadari bahwa rasa takut terlihat bodoh adalah penghambat utama yang harus ia hancurkan segera. Ibu mencoba bicara tentang kursus otomotif sebagai alternatif, tapi Budi memotong pembicaraan dengan nada kasar. Suasana rumah menjadi dingin seketika. Budi menyesal setelah melihat raut kecewa di wajah ibunya. Namun rasa frustrasinya masih terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata maaf yang tulus dan jujur. Budi kembali menyalakan laptopnya dan mencari istilah beginner coding di mesin pencari. Ribuan hasil muncul secara instan, membuatnya merasa pusing dan bingung. Ia menyadari betapa luasnya hal yang tidak ia ketahui. Dan kenyataan itu terasa sangat mengintimidasi sekaligus menantang rasa penasaran yang mulai bangkit. Budi memberanikan diri menemui Naya sesuai janji yang mereka buat di toko buku. Naya datang membawa laptop tua penuh stiker yang tampak tangguh. Tanpa basa-basi, Naya meletakkan laptop itu di depan Budi, menantangnya untuk melakukan riset total pada hidup dan pola pikirnya yang lama. Naya memberikan tantangan 7 hari untuk mempelajari dasar logika pemrograman tanpa boleh menyerah. Budi bertanya tentang risiko jika ia gagal lagi dalam tantangan ini. Jawaban Naya sederhana namun menohok. Gagal berarti proses memulai sudah benar-benar terjadi, dan itu adalah bagian dari kesuksesan yang tertunda. Budi mulai mengetik baris kode pertamanya dengan jari yang agak kaku. Huruf-huruf di layar terasa seperti bahasa alien yang tidak masuk akal baginya. Ia mengetik perintah sederhana, namun sebuah pesan error berwarna merah mencolok muncul. Detik itu, Budi merasakan kembali sensasi kegagalan yang sangat familiar.
Budi mencoba memperbaiki kode itu selama berjam-jam, hingga matanya terasa sangat perih. Ia hampir membanting laptopnya, merasa tidak berbakat dalam hal apapun. Namun, di tengah amarahnya, ia teringat kata-kata Naya. Ia menarik napas dalam, menghapus air mata frustrasinya, dan kembali menatap barisan kode. Ibu melihat lingkaran hitam di bawah mata Budi dengan rasa khawatir yang mendalam. Budi hanya meminta izin untuk tidak diganggu selama beberapa hari ke depan. Ada kilat obsesi baru di matanya yang selama ini redup. Ibu hanya bisa terdiam, melihat perubahan energi yang aneh pada putranya. Budi bertemu Bagas yang sedang belajar sangat giat untuk ujian universitas top. Bagas mengejek laptop tua yang digunakan Budi, menganggapnya membuang-buang waktu yang berharga. Budi memilih untuk diam dan terus menatap barisan kodenya. Fokusnya kini mulai beralih dari pengakuan orang lain menuju pemahaman diri sendiri. Budi mengirim pesan kepada Naya, mengeluh tentang kerumitan variabel yang ia pelajari. Naya membalas dengan tegas, "Jangan berakting pintar, jadilah bodoh dan bertanyalah, atau cari di internet." Budi pun mulai mengetik pertanyaan demi pertanyaan, meruntuhkan dinding gengsinya sedikit demi sedikit demi mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat ia butuhkan. Cahaya matahari menyinari Budi yang tertidur di atas meja belajarnya. Layar laptopnya masih menyala, menampilkan ribuan baris tutorial yang ia pelajari semalaman suntuk. Ia terbangun dengan semangat yang aneh dan berbeda. Rasa lelahnya terkalahkan oleh rasa penasaran yang kini membara untuk memecahkan teka-teki logika. Budi mencari buku manual logika komputer di rak-rak tua. Pak Dirga tersenyum melihat perubahan energi yang positif dalam diri Budi. Ia memberikan buku itu secara gratis sebagai investasi untuk masa depan Budi. Pak Dirga tahu Budi sedang dalam proses menulis ulang takdirnya yang sempat terhenti. Naya datang berkunjung untuk mengecek progres belajar Budi secara langsung. Ia tidak membantu memperbaiki kode yang salah, melainkan mengajarkan cara berpikir sistematis yang benar. Budi mulai menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada kode pemrograman, tetapi pada caranya memandang setiap masalah hidup yang datang menghampirinya selama ini. Budi mengaku pada Naya bahwa ia sangat takut dianggap remeh oleh Bagas. Naya tertawa kecil, mengatakan bahwa pendapat penonton tidak pernah penting dalam perjalanan seorang pemula. Yang terpenting adalah dialog jujur dengan diri sendiri. Budi terdiam, merenungkan kebenaran di balik ucapan mentor barunya yang sangat eksentrik itu. Dengan perspektif baru, Budi menghapus seluruh kodenya dan mulai mengetik lagi dari nol. Kali ini, ia tidak terburu-buru mengejar hasil akhir. Ia menikmati setiap ketikan tombol keyboard, merasakan sinkronisasi harmonis antara pikiran dan apa yang muncul di layar laptopnya. Proses kini terasa lebih indah daripada target. Di sela jam pelajaran, Budi tetap fokus pada buku catatan pribadinya. Teman-teman sekelas mulai berbisik, mengira Budi sudah hilang akal karena kegagalannya. Budi mendengar bisikan itu, tapi anehnya kata-kata mereka tidak lagi menyakiti hatinya. Ia memiliki dunianya sendiri yang sedang ia bangun dengan penuh ketekunan. Budi duduk di bangku taman, mencoba menjalankan program sederhana buatannya. Tiba-tiba, layar menampilkan teks, "Hello world, I am Budi." Sederhana. Namun bagi Budi, itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia rasakan. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa bangga pada usahanya yang mulai membuahkan hasil. Budi menunjukkan hasil kerjanya pada ibunya dengan perasaan bangga. Sang ibu tidak mengerti teknis coding, namun ia melihat binar di mata putranya yang telah lama hilang. Mereka berpelukan dalam keheningan yang penuh haru. Ibu menyadari bahwa putranya telah menemukan cara untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri.
Budi memperlihatkan aplikasi pengingat tugas buatannya kepada Bagas. Bagas tertegun melihat fungsionalitas aplikasi yang sangat rapi dan berguna. Untuk pertama kalinya, Bagas tidak lagi memamerkan prestasinya sendiri, melainkan bertanya dengan tulus bagaimana cara membuat hal sehebat itu. Persahabatan mereka mulai kembali setara, tanpa ada kompetisi yang berlebihan. Naya merayakan keberhasilan Budi dengan segelas kopi hangat. Ia mengatakan bahwa tantangan 7 hari sudah selesai, namun perjalanan hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. Budi merasa siap untuk menghadapi kerumitan-kerumitan baru. Ia tidak lagi takut pada kesalahan, karena ia tahu bagaimana cara memperbaikinya melalui proses debugging. Budi menatap cermin dan melihat sosok yang baru. Ia tidak lagi melihat seorang pecundang yang hancur karena seleksi nasional. Ia melihat seorang murid kehidupan yang berani. Ia membuka kembali folder masa depan dan membuat satu dokumen baru berjudul The Beginning Code, simbol dari awal perjalanannya yang baru. Ia memegang ponselnya, melihat notifikasi pendaftaran kursus tingkat lanjut yang baru saja ia selesaikan dengan yakin dan yakin. Ia tersenyum ke arah cakrawala yang membentang luas. Kalau harus mulai lagi, aku tidak takut, bisiknya penuh keyakinan. Jangan lupa ikuti channel ini terus ya, supaya tidak ketinggalan update berikutnya. Salam, ada sinyal dari frekuensi hati. Terima kasih.